Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahada Moidasana dengan NPM 233402016. Baik, jadi dalam video ini saya akan membahas bagaimana Suzuki Indonesia menerapkan prinsip Six Sigma untuk meningkatkan penjualan mobil mereka dalam 4 tahun terakhir. Kalau kita bicara tentang Six Sigma, kita tahu bahwa fokus utamanya itu ada 3. Yang pertama, strategi untuk kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, disiplin ilmu dengan pendekatan sistematis. Dan yang terakhir, alat atau tools untuk mengukur dan mengendalikan kualitas. Kalau kita lihat Suzuki, mereka menerapkan semuanya. Dari sisi strategi, mereka benar-benar mendengarkan suara pasar. Apa yang dibutuhkan konsumen Indonesia seperti mobil yang efisien, nyaman, desainnya keren, dan juga ramah lingkungan. Maka lahirlah produk-produk seperti All New R3 Hybrid, kemudian XL7, Grand Vitara, dan juga Jimny 5 Door. Itu bukan sekedar inovasi, tapi hasil strategi yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya dari segi disiplin ilmu, Suzuki gak sembarangan. Mereka menganalisis tren pasar, menggunakan data penjualan, dan melakukan perbaikan proses secara sistematis. Nah, dari sisi alat, Suzuki juga menerapkan sistem monitoring mutu, analisis performa produk, serta umpan balik pelanggan. Jadi, semua peningkatan yang terjadi seperti penjualan Jimny yang naik sekitar 169% dan dominasi mobil hybrid sebesar 58% di bulan Desember 2024 itu hasil dari pendekatan Six Sigma yang konsisten. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menggunakan metode DMake untuk kasus peningkatan penjualan mobil Suzuki. Yang pertama dimulai dari define. Nah, Suzuki mengidentifikasi masalah dan peluang, yaitu kebutuhan pasar terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, teknologi modern, dan efisien. Mereka fokus ke produk yang sesuai dengan permintaan zaman. Untuk yang kedua, measure. Mereka mengukur performa melalui data penjualan. Seperti yang saya sebutkan tadi, angka-angkanya sangat luar biasa. R3 naik 37%, Grand Vitara naik 23%, kemudian XL7 naik 20%, dan Jimny 5 Doors melonjak sampai 169%. Untuk yang ketiga ada analyze. Suzuki menganalisis apa saja yang membuat produk mereka disukai. Mereka melihat bahwa desain yang ikonik, performa mesin, fitur hybrid, dan kemudahan servis jadi alasan utama peningkatan. Untuk yang keempat ada improve. Mereka meningkatkan lini produksi, mempercepat pengiriman, dan memperkuat pemasaran digital. Mereka juga memperluas jaringan dealer agar lebih dekat dengan konsumen. Nah, untuk yang terakhir ada control. Nah, ini penting. Suzuki gak cuma berhenti setelah berhasil, melainkan mereka tetap memonitor penjualan, mengevaluasi kepuasan pelanggan, dan terus mengembangkan fitur serta layanan purna jual. Oke, jadi kalau kita lihat dari kinerja dan kepuasan pelanggan, saya menilai Suzuki Indonesia saat ini berada di level Sigma 4 atau bahkan mendekati Sigma 5. Artinya jumlah cacat dalam proses sangatlah rendah dan kualitasnya sudah hampir sempurna. Hal ini tercermin dalam dominasi penjualan produk hybrid yang telah mencapai sekitar 58% di akhir tahun 2024. Jadi, ini menunjukkan bahwa sistem produksi dan kontrol mutu mereka sangatlah baik, yang dimana ini sejalan dengan tujuan Six Sigma untuk mencapai proses yang hampir sempurna. Baik, jadi dari apa yang saya paparkan tadi, kita bisa lihat bahwa Suzuki Indonesia adalah contoh nyata penerapan Six Sigma. Mereka telah berhasil meningkatkan penjualan dengan cara strategis, terstruktur, dan konsisten. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.